Om Swastiastu. Perkenalkan nama saya Iputu Arya Pratama Putra dengan NIM 2515664.009. Nah, di sini saya dari kelas RPLA nomor absen 5 akan memberikan hasil jawaban terhadap ulangan tengah semester dalam mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, yang dimana terdiri dari beberapa soal, dimana yang pertama itu terkait bagaimana perbedaan antara data dan informasi, sertakan contohnya. Nah, di sini saya akan membahas terkait sebelumnya tuh apa sih tentang perbedaan antara data dan juga informasi itu sendiri. Nah, ketika kita cari secara definisi bahwa data itu merupakan sekumpulan fakta mentah dapat berupa angka, teks, atau catatan yang belum diolah sama sekali dan belum memiliki makna yang jelas sehingga belum dapat dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan suatu keputusan. Sedangkan informasi itu adalah hasil dari pengolahan data yang telah diorganisir dan diinterpretasikan sehingga memiliki arti dan dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Nah, dari definisi ini kita sudah dapat membedakan yang mana sih yang namanya data, yang mana namanya informasi. Nah, kalau data itu masih fakta mentah, sedangkan informasi itu merupakan pengolahan data itu sendiri. Jadi informasi itu berasal dari data ini ya teman-teman ya. Nah, kalau data itu karena dia masih bersifat data mentah sehingga tidak bisa kita jadikan sebagai dasar satu pengambilan keputusan. Sedangkan informasi itu dapat kita jadikan sebagai dasar pengambilan keputusan karena itu merupakan hasil olahan data yang telah kita organisir, yang telah kita interpretasikan sehingga dapat kita jadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Nah, untuk lebih jelasnya, saya berikan contoh yaitu dalam tempat bekerja saya yang dimana saya bekerja di salah satu PT yang basis usahanya itu adalah laundry linen hotel. Nah, contohnya itu untuk data itu sendiri, misalkan hotel A itu jumlah cuciannya sejumlah 50 linen, hotel B itu adalah 500 dan jumlah waktu cuciannya itu adalah 5 jam. Nah, itu merupakan contoh-contoh data karena jumlahnya itu karena sifatnya itu masih mentah sehingga belum kita jadikan sebagai suatu alat pengambilan keputusan. Nah, sedangkan informasi itu merupakan hasil pengolahan data dari itu sendiri. Nah, misalkan nih kita ambil dari data, misalkan hotel A itu kita memproses atau waktu proses suciannya itu di hari pertama 4 jam, di hari kedua 3 jam, di hari ketiga 3 jam juga, di hari keempat itu bisa 2 jam. Nah, di sini kita bisa ambil informasi bahwa rata-rata jumlah cucian selama 4 hari itu dapat diselesaikan dalam waktu rata-rata 3 jam. Karena kan 4 tambah 3 tambah 3 itu 10 tambah 2 12, 12 dibagi 4 itu 3 jam. Nah, jadi di sini kita dapat mengambil suatu keputusan yaitu terkait kontrak kerja kita dengan hotel-hotel tersebut. Nah, karena di sini kan kita udah punya data, lalu data tersebut kita olah lagi sehingga jadi informasi bahwa didapat bahwa perusahaan atau laundry kita itu bisa menyelesaikan cucian dari hotel ini dalam waktu 3 jam. Nah, jadi kita bisa ngambil keputusan nih sehingga pada saat kita buat kontrak kita deal-dealan. Nah, di sini untuk cucian ini dengan jumlah segini kita bisa selesaikan dengan waktu 3 jam karena kita ada datanya, kita dapat informasi dari data tersebut. Nah, itulah perbedaan antara data dan juga informasi. Kalau contoh keduanya itu misalkan, nah dalam ronde itu kan ada yang namanya kita menggunakan chemical ya teman-teman ya. Jadi chemical itu merupakan salah satu harga pokok produksinya HPP lah kita bilang. Jadi di sini chemical itu dapat ditelusuri berapa sih cost per harinya. Misalkan hari 1 100, hari kedua 100, hari ketiga 100. Nah, jadi kita dapat nih bahwa rata-rata penggunaan harian chemical itu 100 ribu. Nah, itu pun misalkan kalau kita totalkan secara rupiah ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini kita bisa ambil suatu informasi dari data yang kita peroleh. Jadi rata-rata kita menggunakan chemical itu sejumlah 100 ribu. Jadi manajemen itu dapat menetapkan
batas atas penggunaan kimikal dalam 1 hari untuk melindungi apa? Margin kontribusi kita. Nah, di sini kita bisa mengambil keputusan bahwa apabila nanti penggunaan kimikal itu melebihi sejumlah 100.000, maka kita akan adakan evaluasi. Mengapa bisa hal demikian? Nah, jadi ini kita bisa lakukan pengambilan keputusan kan, kita menetapkan batas atas penggunaan kimikal tersebut dalam 1 hari. Nah, itulah yang dinamakan sebagai informasi yang berasal dari data tersebut kalau dalam konteks industri tempat saya bekerja. Nah, mungkin sekian untuk jawaban nomor 1. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Baik, untuk soal nomor 2, nah di sini izin mungkin kursor untuk facecam saya letakkan di tengah-tengah agar tidak menutupi dari flowchart yang saya buat. Nah, di sini untuk soal nomor 2 itu terkait bagaimana alur proses penjualan sampai dengan penerimaan pada marketplace Shopee. Nah, di sini saya telah membuat suatu bagan alir atau flowchart siklus penjualan barang secara online pada aplikasi marketplace Shopee. Nah, di sini saya letakkan asumsi bahwa penjualan secara barang secara online ini tidak ada retur dari customer. Dalam artian bahwa barang yang dipesan memang sudah sesuai ya. Nah, di sini saya ada 4 pihak yang terlibat. Yang pertama itu ada konsumen dari Shopee itu, aplikasi Shopee itu sendiri, penjual yang ada di Shopee, dan yang keempat itu adalah kurir sebagai pihak pengantar barang. Nah, di sini langsung saja itu untuk siklus penjualan barang secara online di Shopee itu dimulai dari konsumen. Nah, di sini ada flowchart terminal yaitu mulai. Selanjutnya, di mana konsumen Shopee itu akan jika ingin melakukan belanja, maka mereka akan membuka aplikasi Shopee. Nah, di sini flowchart-nya itu adalah persegi panjang yang artinya proses dalam suatu sistem. Nah, jadi konsumen kan membuka suatu aplikasi Shopee. Nah, aplikasi Shopee itu adalah sistem. Oleh karena itu flowchart-nya persegi panjang. Nah, setelah membuka aplikasi Shopee, selanjutnya konsumen akan memilih produk yang diinginkan. Setelah itu, nah di sini ada apakah yakin dengan produk yang dipilih. Nah, di sini saya menggunakan flowchart belah ketupat yang berarti decision atau keputusan. Dan di sini ada dua keputusan, ya atau tidak. Kalau dia tidak, maka dia akan balik lagi ke memilih produk yang diinginkan. Nah, jika iya, maka akan dilanjutkan untuk mengisi detail identitas jasa kirim yang ingin dipilih dan metode pembayaran. Nah, di sini flowchart-nya itu adalah sama persegi panjang karena proses dalam suatu sistem. Selanjutnya adalah konfirmasi pembayaran. Nah, apa yang kita gunakan dalam metode pembayaran? Nah, di sini ada COD, e-money dan juga bank transfer. Di sini COD-nya itu adalah menggunakan flowchart trapesium atau kegiatan manual karena kan COD cash on delivery. Jadi ada kegiatan manual di sana. Kalau e-money dan bank transfer itu proses secara sistem. Nah, jadi ada 3 metode pembayaran. Nah, apabila telah mengkonfirmasi pembayaran dan juga metode pembayaran, selanjutnya akan muncul invoice pemesanan. Invoice pemesanan dari aplikasi Shopee tersebut. Jadi, invoice pemesanan ini akan dikirimkan, kita di sini kan ada terminal nomor 1. Nomor 1 tanda hubung lingkaran. Jadi, kalau tanda hubung lingkaran ini berarti cut off-nya itu masih dalam satu halaman yang sama. Di sini nomor 1, yaitu diserahkan ke bagian Shopee. Nah, bagian Shopee di sini menerima invoice pemesanan, lalu melakukan verifikasi pesanan atas invoice pesanan tersebut. Nah, di sini flowchart-nya itu adalah invoice pesanan itu sama, flowchart-nya itu dokumen. Lalu yang selanjutnya itu memverifikasi pesanan. Lalu ke bagian kedua yaitu penjual di Shopee. Nah, setelah kita melakukan verifikasi terhadap pesanan, setelah aplikasi itu memverifikasi pesanan, maka dia akan meneruskan ke penjual di Shopee. Nah, di sini penjual di Shopee itu akan menerima invoice pemesanan yang dari konsumen diproses oleh aplikasi Shopee itu sendiri, lalu diantarkan ke penjual pada di aplikasi Shopee tersebut. Nah, dilihatlah invoice pemesanan tersebut, lalu akan diproses pesanan. Nah, di sini flowchart-nya masih sama, persegi panjang yang menandakan proses dalam suatu sistem. Di sini akan diproses pesanan tersebut, lalu akan memproses ke kurir untuk pengantaran paket sesuai dengan jasa kirim yang dipilih oleh konsumen tadi dalam invoice pemesanan. Selanjutnya akan dihasilkan 2 dokumen, yaitu resi atau bukti pemesanan sejumlah 2 rangkap. Rangkap 1 itu dikirim ke ke kurir bersama dengan paket. Lalu rangkap 2 itu akan diarsip oleh penjual di Shopee berdasarkan tanggal. Nah, tujuan arsip di sini adalah untuk filing dokumen ya, nanti apabila mungkin terjadi suatu pesanan yang istilahnya itu dokumennya hilang, jadi masih penjual itu masih punya arsipnya. Jadi
yang dokumen nomor 2 itu kita arsip secara permanen dan berdasarkan tanggal di penjual Shopee-nya. Untuk resi 1 itu dikirim ke kurir. Nah, selanjutnya kurir akan menerima resi atau bukti pesanan bersama dengan paket yang diserahkan oleh penjual tadi. Selanjutnya, kurir akan mengantarkan paket. Nah, di sini flowchart-nya itu trapesium yang menandakan kegiatan manual. Jadi, kurir pasti mengantarkan paket secara manual menggunakan entah itu mobil jika pesanannya kargo atau motor jika paketnya itu kecil. Nah, di sini selanjutnya kurir akan mengantarkan paket ke pemesan atau konsumen itu sendiri. Nah, di situ ada notasi. Nah, apabila COD maka menagih uang. Nah, apabila pemesan atau konsumen itu menggunakan metode pembayaran COD, maka kurir berhak untuk menagih uang kepada customer. Apabila tidak, maka tidak perlu. Jadi, setelah mengantarkan paket ke customer, selanjutnya kurir akan mengkonfirmasi selesai pengantaran paket. Nah, di sini flowchart-nya itu persegi panjang, itu berupa sistem dalam suatu proses dalam suatu sistem. Jadi, kurir biasanya akan memfoto barcode pada resi di paket tersebut sehingga menandakan bahwa paket telah diantarkan kepada konsumen sesuai dengan alamat dan jenis paket yang dipesan. Oleh karena itu, proses penjualan pada alur penjualan sampai dengan penerimaan di marketplace Shopee itu sudah selesai dengan flowchart sebagai berikut. Baik, untuk selanjutnya yaitu soal nomor 3. Di sini saya izin meletakkan facecam di atas pojok kanan agar tidak menghalangi slide presentasi saya. Nah, di sini soal nomor 3 itu terkait bagaimana jelaskan hasil evaluasi sistem pengendalian intern pada tugas kasus sebelumnya. Nah, for your information, di sini tugas saya yang sebelumnya itu membahas terkait perusahaan toko bangunan dengan nama CV Mitra Kita Persada. Di sini merupakan salah satu usaha bangunan yang memiliki salah satu gudang kecil. Nah, gudang kecil di sini yang kita analisis dari sistem persediaannya, lebih ke ditekankan ke sistem persediaannya yang kita analisis lebih lanjut terkait dengan pengendalian internalnya. Nah, di sini setelah kita lakukan evaluasi dan kita bandingkan dengan kerangka CUSU, ditemukan hasil evaluasi sebagai berikut. Yang pertama itu terkait lingkungan pengendalian atau control environment. Nah, yang sudah diterapkan oleh CV Mitra Kita Persada di sini adalah yang pertama itu adanya pemisahan tugas antara admin penjualan dan kepala gudang yang telah diterapkan. Yang kedua, adanya otorisasi dan pemisahan tugas sebagian telah diterapkan terlihat dari adanya otorisasi pemesanan dan juga penerimaan barang, di mana otorisasi pemesanan itu adalah diotorisasi langsung oleh kepala gudang dan juga atasan. Yang ketiga, serta penggunaan metode penilaian persediaan yang konsisten. Nah, jadi di sini CV menggunakan metode penilaian yaitu FIFO. Yang belum diterapkan di sini adalah yang pertama, kontrol akses fisik masih lemah di area gudang karena tidak hanya diakses oleh petugas gudang tetapi bisa diakses oleh pihak lain seperti sopir dan juga admin penjualan. Nah, hal ini tentu akan meningkatkan resiko kehilangan atau manipulasi persediaan karena ada banyak pihak nih yang bisa mengakses gudang tersebut. Padahal gudang tersebut harusnya hanya bisa diakses oleh kepala gudang saja. Yang kedua, belum adanya pemisahan tugas yang memadai antara pencatat dan juga pengelola fisik karena seluruh aktivitas di gudang itu masih dilakukan oleh kepala gudang. Nah, jadi di sini belum dipisahkan nih antara siapa yang nyatat barang keluar, siapa yang nyatat barang masuk, siapa yang melakukan pengelolaan barang entah itu mengorder pesanan ataupun menerima. Nah, karena masih dilakukan oleh satu orang yaitu kepala gudang. Nah, rekomendasi dari aspek ini adalah satu, batasi akses fisik hanya kepada petugas gudang yang berwenang untuk memasuki gudang atau dalam mengambil barang. Serta tetapkan tanggung jawab yang jelas atas keamanan fisik barang. Jadi di sini perusahaan harus menetapkan tanggung jawab atas fisik barang yang ada di gudang tersebut kepada siapa. Yang kedua, terapkan rotasi atau pemisahan tugas antara pencatat dan juga pengelola fisik barang untuk mengurangi risiko kecurangan. Nah, di sini sudah jelas ya apa rekomendasi dari kontrol lingkungan pengendalian itu. Yang kedua, penilaian risiko atau risk assessment. Yang sudah diterapkan di sini adalah
Perusahaan telah menyadari potensi kerusakan dan kadaluarsa barang dan berupaya untuk memisahkan barang yang tidak layak jual, di mana barang yang rusak langsung dipisahkan dari stok penjualan dan dicatat di dalam sistem. Nah, jadi risiko ini, risiko barang-barang yang udah kadaluarsa, entah itu paku yang berkarat, itu udah dipisahin ya. Jadi udah dikurangi juga dalam sistem. Jadi sudah diterapkan risikonya. Yang kedua, stok opnam dibandingkan dengan catatan akuntansi dan ditindaklanjuti sehingga selisih dapat segera diidentifikasi. Nah, jadi stok opnam itu adalah stok cek pengecekan fisik yang dilakukan itu dibandingkan dengan catatan akuntansi yang ada pada admin penjualan. Jadi kalau ada selisih dapat ditindaklanjuti sesuai dengan kebijakan perusahaan. Yang belum diterapkan di sini adalah persediaan tidak diasuransikan terhadap risiko kehilangan atau kerusakan, sehingga jika terjadi kehilangan atau kerusakan, perusahaan akan menanggung kerugian sendiri. Nah, jadi belum diasuransikan ya persediaannya di sini, teman-teman. Selanjutnya rekomendasi, yaitu yang pertama, lakukan identifikasi risiko secara berkala, menganalisa apa penyebab selisih stok, serta libatkan auditor internal ataupun pihak independen lainnya dalam proses evaluasi. Yang kedua, pertimbangkan asuransi persediaan untuk memindahkan risiko finansial. Jadi asuransi di sini penting ya untuk menghindari kita dari potensi kerugian karena kehilangan persediaan atau risiko-risiko lain terkait dengan persediaan. Yang ketiga, itu lakukan identifikasi dan evaluasi risiko operasional seperti selisih stok, kehilangan dan kesalahan pencatatan secara berkala. Nah, ini yang belum dilakukan oleh CV Mitra Kita Persada. Yang selanjutnya itu adalah kegiatan pengendalian atau kontrol activity. Yang pertama yang sudah diterapkan itu adalah prosedur seperti pencatatan barang keluar masuk, stok opnam, dan sistem penilaian persediaan sudah dilakukan. Yang kedua, selain itu barang konsinyasi atau titipan itu tidak ada sehingga menyederhanakan pengendalian barang. Nah, di sini barang titipan dari pihak lain pun itu nggak ada ya, sehingga menyederhanakanlah tugas dari pihak gudang itu dalam melakukan pengendalian terhadap barangnya sendiri. Yang ketiga, metode penilaian FIFO digunakan secara konsisten dan menunjukkan kestabilan prosedur akuntansi. Jadi, di sini prinsip akuntansinya itu kontinuitas itu telah diterapkan ya dalam penggunaan metode persediaan yaitu FIFO. Yang belum diterapkan di sini, yang pertama itu adalah belum dilakukan stok opnam secara mendadak atau berkala, hanya dilakukan pada akhir tahun. Jadi, stok opnam itu nggak dilakukan secara mendadak, itu hanya berkala, yaitu di akhir tahun aja. Nah, hal ini akan mengurangi aktivitas pengendalian dan deteksi dini untuk mendeteksi selisih dari persediaan itu. Yang kedua, sistem pencatatan barang belum terintegrasi dengan pembelian dan penjualan, menyebabkan selisih antar catatan dan kondisi fisik sering terjadi. Nah, di sini pencatatan itu belum terintegrasi nih di bagian gudang antara pembelian dan juga penjualan, karena di situ dalam bagian gudang tuh nggak memiliki kartu persediaan. Jadi kita nggak tahu nih stok kita tuh kapan dibelinya, kapan dijualnya. Nah, sehingga selisih atau kondisi yang fisik yang sering terjadi itu tidak dapat dideteksi karena nggak punya kartu persediaan. Nah, rekomendasi yang pertama itu adalah kegiatan pengendalian sudah berjalan dengan baik, tetapi dapat diperkuat lagi dengan standar operasional perusahaan atau SOP serta review periodik. Yang kedua, lakukan stok opnam secara berkala dan juga mendadak. Ini penting ya untuk mendeteksi dini selisihnya itu. Yang ketiga, integrasikan sistem pencatatan antara pembelian, gudang, dan juga penjualan agar real time dan akurat. Jadi kita realisasikanlah pencatatannya itu secara real time. Jadi adanya kartu persediaan. Yang selanjutnya itu adalah informasi dan juga komunikasi atau information and communication. Yang sudah diterapkan, sistem informasi persediaan telah terintegrasi dengan penjualan dan juga pembelian secara dilengkapi dengan akses tertentu. Sistem informasi sudah memiliki akses terbatas dan juga audit trail. Setiap perubahan stok tercatat otomatis dengan nama pengguna dan waktu transaksi. Nah, jadi di sini perusahaan telah menetapkan audit trail ya. Jadi siapa yang menginput stok dalam data di komputer, contohnya itu di sini adalah admin penjualan, itu yang tercatat secara otomatis dan namanya itu ada, siapa yang menginput dan waktu transaksinya juga ada. Sehingga ini memudahkan kita dalam mengaudit siapa sih yang merubah data stok itu. Nah, yang ketiga, terdapat komunikasi antara admin penjualan dan juga kepala gudang terkait stok barang meskipun belum terintegrasi secara sistem. Nah, meskipun secara sistem itu belum terintegrasi, tapi udah ada komunikasi langsung nih. Jadi informasi dan komunikasinya udah berjalan meskipun hanya sebatas interaksi langsung, bukan secara sistem atau yang tercatat. Nah, yang belum diterapkan itu di sini yang pertama, belum adanya laporan formal terkait hasil stok opnam dan investigasi selisih yang disampaikan ke manajemen secara rutin. Nah, seperti yang diungkapkan pada seksi sebelumnya, itu di kelemahannya itu adalah nggak ada stok opnam secara berkala.
Nah, rekomendasi yang pertama itu, meskipun sistem sudah berjalan dengan baik, hasil selisih stok belum dikomunikasikan secara formal kepada manajemen sehingga peluang perbaikan itu bisa terlewatkan. Lalu yang kedua itu buat laporan periodik terkait hasil stok opnam dan kirim ke manajemen agar manajemennya juga tahu. Nah, yang ketiga, pastikan sistem audit trail itu dimanfaatkan untuk menelusuri kesalahan dan juga kecurangan. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, audit trail ini sangat penting dalam kita melakukan audit karena kita tahu kan siapa yang nama yang orang yang menginput dan juga tanggal penginputannya sehingga um, tindak lanjut itu dapat diketahui lah kepada siapa kita menindaklanjuti terkait dengan adanya selisih tersebut. Nah, yang kelima itu adalah terkait pemantauan atau monitoring activity. Nah, yang sudah diterapkan di situ adalah hasil stok opnam itu dibandingkan dengan catatan akuntansi yang dimiliki oleh admin penjualan. Nah, apabila terjadi selisih antara fisik dan juga catatan, maka perusahaan akan menindaklanjutinya. Nah, yang belum diterapkan di sini adalah tidak adanya pemantauan independen atas selisih persediaan karena investigasi masih dilakukan oleh kepala gudang atau langsung bukan auditor internal. Jadi di sini penting ya kita melibatkan pihak yang independen, itulah istilahnya. Lalu yang kedua, tidak ada audit rutin dari pihak eksternal dan internal khusus di bagian gudang. Jadi belum dilakukan audit rutin ya di sini sehingga potensi selisih atas persediaannya itu masih tinggi. Nah, rekomendasi yang pertama, lakukan audit internal atau eksternal secara berkala, serta buat laporan evaluasi pengendalian internal untuk ditinjau langsung oleh manajemen. Yang kedua, libatkan pihak independen, entah itu auditor internal atau eksternal, untuk meninjau hasil stok opnam. Nah, sehingga laporan hasil stok opnam itu terbebas dari bias pihak-pihak tertentu. Karena kan kita sudah memiliki pihak independen nih untuk meninjau laporan hasil stok opnam kita. Oke, baik. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait soal nomor 4, yaitu jelaskan ancaman dan pengendalian pada siklus pembelian dan juga pengeluaran kas. Nah, yang pertama di sini saya bahas terkait dengan siklus pembelian. Nah, ancaman-ancaman apa saja sih yang terjadi? Yang pertama itu harga pembelian yang melambung. Nah, tentu ini merupakan suatu ancaman ya, karena kan kita dalam sistem dalam suatu pihak pembeli atau purchasing itu dituntut untuk mendapatkan harga barang itu seekonomis mungkin dengan nilai manfaat semaksimal mungkin. Nah, ini merupakan salah satu ancaman karena harganya melambung. Nah, untuk pengendalian dalam harga yang pembelian yang melambung ini, kita kalau dalam sepengalaman saya dalam masa PKL itu kan saya juga dalam satu hotel itu saya mendapatkan tentunya saya di bidang receiving dan juga purchasing membantu di sana. Di sini saya cukup istilahnya itu tahulah cara mengatasinya itu. Nah, yang pertama itu yang bisa saya lakukan itu adalah kita lakukan survei harga di pasar langsung. Nah, jadi setiap bulan itu kita langsung menyurvei harga langsung ke pihak yang penjual atau produsennya langsung. Nah, jadi di sini kita punya pembanding nih antara supplier kita di hotel dan juga harga yang ada di pasar. Sehingga kita mendapatkan suatu barang itu pasti harganya mirip atau sama atau bahkan bisa lebih rendah dibandingkan dengan harga pasar. Nah, itulah tujuannya harga pasar ini sebagai harga pembanding dari harga supplier kita. Nah, jangan sampai nih kita nggak tahu harga pasar, kita main asal terima harga aja dari supplier. Nah, itu yang menyebabkan harga pembelian yang melambung. Nah, jadi bisa di kendalikan dengan metode seperti itu. Nah, yang selanjutnya resiko produk berkualitas rendah. Nah, di sini ini merupakan salah satu ancaman di mana kita mendapatkan barang dengan kualitas yang rendah. Nah, cara pengendaliannya itu dapat dilakukan dengan kita melakukan trial terhadap supplier-supplier. Nah, di sini misalkan ketika saya ingin menerima satu supplier baru, maka supplier tersebut wajib memberikan saya sampel nih bagaimana produknya dia. Nah, jadi sampel ini tentu saya akan berikan kepada pihak yang lebih ahli tentunya, yaitu chef itu sendiri untuk mengetahui apakah kualitas barangnya ini sesuai dengan standar kita atau di bawah standar kita. Nah, jadi kita dapat mengetahui atau mendeteksi lebih dini, jangan sampai kita merekrut supplier baru, tapi kita nggak minta sampel dari produknya dia itu baik seperti apa, sehingga barang yang akan kita beli itu kita nggak tahu kualitasnya seperti apa karena kita nggak ada sampelnya. Jadi pemberian sampel itu wajib di awal saat kita meng-hire supplier baru untuk melakukan kerjasama. Yang ketiga, ketergantungan pada pemasok yang tidak andal. Nah, ini juga salah satu permasalahan atau ancaman dalam sistem pembelian. Jadi, di saat kita itu bergantung kepada supplier untuk mendatangkan barang, tetapi pemasok yang kita andalkan itu malah nggak andal dia. Dia istilahnya itu tiba-tiba bisa hilang, nggak jawab chat, tiba-tiba antar barang yang nggak sesuai dengan pesanan kita. Nah, ini
kita nggak boleh bergantung pada pemasok yang seperti itu. Jadi di sini hendaknya kita memiliki istilahnya supplier cadangan lah, istilahnya itu kita tahu kalau barangnya ini kita beli di supplier yang A, kita ada di supplier B untuk cadangan dari barang itu. Nah, sehingga tujuannya adalah yang andal kita tempatkan di supplier prioritas, sedangkan yang tidak andal kita jadikan sebagai supplier alternatif atau pengganti. Nah, jika barang di supplier yang andal ini tidak ada, baru kita beralih ke supplier yang ini. Nah, jangan sampai kita bergantung kepada supplier yang nggak andal, karena itu kan dapat mengganggu proses bisnis kita dalam suatu perusahaan. Yang keempat, itu pembelian dari pemasok yang tidak diotorisasi. Nah, dalam pengalaman saya di sini ada yang namanya DML atau Daily Market List dalam hotel itu sendiri. Nah, jadi Daily Market List itu dibuat oleh masing-masing departemen terkait dengan barang-barang apa yang ingin dipesan yang selanjutnya diberikan kepada bagian purchasing untuk dipesankan kepada supplier. Nah, pembelian ini wajib diotorisasi oleh head of departemen masing-masing departemen yang memesan. Kalau misalkan departemen kitchen itu diotorisasi oleh chef mereka, kalau misalkan di HK itu adalah supervisor HK mereka, kalau misalkan di bagian bar itu dia adalah di bagian manajer restorannya yang mengotorisasi. Jadi merupakan pihak-pihak yang bertanggung jawab lah di departemen itu yang mengotorisasi pemesanan ini. Nah, jangan sampai itu pemesanan itu istilahnya itu nggak ada otorisasi pihak yang bertanggung jawab. Jadi kan kita istilah bahasa kasar itu kita memesan, nggak ada nih yang bertanggung jawab atas pesanan ini. Bisa saja kan dia memesan barang-barang yang untuk keperluan pribadinya dia kan. Kita kan nggak ada yang tahu bagaimana kejadian di lapangan. Jadi penting untuk mengotorisasi pembelian dari pemasok tersebut sebagai pertanggungjawaban lah atas pembeliannya itu. Nah, ancaman yang selanjutnya itu adalah risiko penyuapan dan penyalahgunaan hubungan dengan pemasok. Nah, ini sangat sering terjadi di mana ada beberapa pihak-pihak nakal lah kita bilang oknum, kita bicarakan dengan oknum. Itu adalah dia itu bekerja sama dengan supplier. Nah, ibaratnya dalam bahasa kasar itu, kamu berani ngasih saya berapa persen nih atas total penjualan kamu. Nah, sebagai gantinya saya tingkatin nih penjualan saya tingkatin nih pemesanan barang di kamu. Nah, itu merupakan salah satu pelanggaran karena itu ada bias itu. Jadi kita tuh nggak nilai suppliernya itu dari kualitas barangnya, tapi dari seberapa besar fee yang didapatkan oleh oknum-oknum tersebut. Nah, jadi risiko ini sangat berbahaya dalam siklus pembelian karena kita membeli itu tidak berdasarkan objektif tapi berdasarkan subjektif. Nah, jadi cara pengendaliannya itu adalah kita bisa lakukan audit entah itu audit langsung ke orang yang bersangkutan atau audit langsung ke suppliernya. Karena kini kita harus mengumpulkan informasi dari pihak-pihak yang terlibat langsung dalam siklus pembelian sehingga bisa mendeteksi secara dini pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Nah, seperti itu untuk ancaman dan pengendalian di siklus pembelian. Nah, yang selanjutnya di siklus pengeluaran. Nah, ada ancaman yang pertama itu adalah kegagalan memanfaatkan diskon pembelian. Nah, ini merupakan salah satu kegagalan yang cukup fatal ya, karena kan diskon pembelian itu lumayan. Nah, apabila tagihan kita mempunyai diskon ya, apabila kita bayar di termin itu kan ada 2/10 N/30. Nah, artinya kan kita dapat diskon 2% jika kita dalam membayar 10 hari setelah kita menghutang lah istilahnya. Lalu N/30 itu adalah batas waktu terakhir kita membayar hutang itu 30 hari. Nah, diskon ini kita bisa istilahnya itu highlight karena kan kita mendapatkan diskon yang artinya kita mengurangi total faktur kita. Nah, jadi kita harus manfaatkan, jangan sampai kita gagal memanfaatkan. Nah, pengendaliannya itu adalah di mana di sini harus terjadi komunikasi yang sinkron antara bagian pembayaran dan juga bagian akun payable. Nah, di sini bagian yang menerima nota itu akan menginformasikan bahwa terminnya seperti ini ke bagian akun payable. Sedangkan bagian akun payable akan menganalisa bagian faktor-faktor mana yang akan dibayar untuk mendapatkan peluang diskon ini. Lalu diserahkan ke bagian pengeluaran atau bagian yang membayar dari tagihan tersebut. Nah, oleh karena itu pentingnya komunikasi yang sinkron antar lini agar kita tidak menghilangkan momentum untuk mendapatkan diskon. Yang kedua, itu pembayaran atas barang yang tidak diterima. Nah, di sini kadang kita bisa menerima invoice dari supplier itu yang bukan merupakan barang yang kita terima atau kita nggak pernah terima barang itu tapi invoice-nya ada. Nah, di sini pengalaman saya di salah satu magang waktu semasa semester 6 D3 itu ada yang namanya titik atau tukar nota. Nah, di situ dalam titik ini kita lakukan nota dari pihak supplier, kita cocokkan dengan nota yang kita terima. Jadi kita cocokkan nih
mana nota-nota yang memang udah ditandatangan. Jadi kan nota itu tiap nota itu ada tanda tangan dan juga cap. Jadi yang putih itu dibawa oleh supplier, yang merah kita bawa sebagai bukti bahwa kita memang benar menerima barang tersebut. Nah, di sini kita cocokkan antara yang putih dan juga yang merah. Nah, apabila ada nota putihnya ada, tapi nota merahnya itu nggak ada, nah itu kita bisa tanyakan, kita benar nggak pesen barang tersebut? Apakah itu nota dari supplier yang mengada-ngada atau itu kesalahan dari pihak kita yang menghilangkan nota. Nah, di sini kita bisa lihat di DML apakah benar kita memesan di tanggal tersebut pada supplier ini. Nah, jadi informasi itu kita kumpulkan. Nanti kita bisa tahu, oh, yang mana benar tagihan kita, yang mana bukan tagihan kita. Jangan sampai kita membayar barang yang tidak kita terima. Yang ketiga, penipuan dalam penggantian biaya perjalanan juga hiburan. Nah, di sini penting juga di sini kita analisis bahwa kadang oknum itu memanfaatkan biaya perjalanan atau hiburan untuk menguntungkan dirinya sendiri. Nah, misalkan nih kita bicara tentang biaya bensin. Nah, sebenarnya bensin yang dihabiskan itu dari perjalanan ke kota A ke kota B itu hanya 20.000, tapi dia mengajukan remu sebesar 50.000. Nah, di sini kita perlu lakukan pengendalian. Misalkan kita lakukan sampling, dia motor yang digunakan itu apa, atau jarak tempuhnya berapa, lalu kita bisa search kalau misalkan bensin ini jarak tempuhnya segini, berapa ya kira-kira average yang dipakai. Nah, itu datanya itu bisa kita kalkulasikan secara matematik sehingga kita bisa mengetahui bahwa benar nggak total bensin yang dihabiskan itu segini dengan remesannya itu seperti apa. Jangan sampai kita tertipu kita mengeluarkan kas padahal itu sebenarnya penipuan dari suatu oknum. Nah, seperti itu. Nah, yang selanjutnya pembayaran ganda atau duplikasi. Nah, sama seperti masalah yang kedua, itu pembayaran yang atas barang yang tidak kita terima. Di sini pembayaran ganda atau duplikasi pembayaran itu, misalnya satu invoice itu kita bayar 2 kali. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi, pentingnya kita mengotorisasi dari transaksi tersebut, lalu kita komunikasi antar lini agar tidak jadi miskom. Yang ketiga, yang kelima, itu pencurian atau penyalahgunaan dana kas. Nah, di sini sepengalaman saya bekerja di tempat yang baru yaitu sebagai head accounting. Di sini saya merupakan head accounting dari beberapa admin, yang mana ada admin yang memegang kas kecil. Nah, di situ saya selalu lakukan audit internal dalam bahasanya itu sebelum saya menyelesaikan pekerjaan saya atau istilahnya itu pulang gitulah. Nah, jadi saya lakukan audit internal bahwa berapa sih kas kecil yang tersedia di akhir di hari itu. Apa saja sih pengeluarannya, bagaimana notanya, mana bukti transaksinya itu berupa foto. Misalkan kalau beli bensin itu misalkan kan ada foto sebelum bar itu membeli bensin dan setelah bar itu membeli bensin, dan di foto itu wajib ada keterangan waktu. Nah, jadi saya bisa melakukan audit nih, benar nggak dia beli bensin di hari itu dan menambah di hari itu, menambah barnya segini dengan nominal segini. Nah, jadi sehingga nggak ada tuh yang namanya penyalahgunaan atau bahkan istilahnya itu pencurian. Nah, misalnya kas itu dicuri, kan kita nggak monitoring setiap hari, itu bisa saja itu kan kayak dipakai dulu sama oknumnya, nanti diganti di kemudian hari. Nah, itu kan juga sama dengan mencuri karena dia menggunakan hak yang bukan miliknya. Nah, itu istilahnya. Jadi audit internalnya sangat penting, dilakukan secara berkala, rutin, itu istilahnya itu. Untuk mengetahui bahwa benar nggak dana kas itu tersedia sebesar ini, benar nggak nota-notanya itu kayak gini, benar nggak bukti transaksi itu seperti ini, benar nggak sejumlah segini. Nah, jadi penting untuk melakukan audit internal terkait kas, karena kan kas itu berpindah tangan itu sangat cepat sekali karena kan aset merupakan paling liquid, dan juga nggak ada tuh yang capnya milik perusahaan, kan kas nggak ada yang tanda-tandanya seperti itu karena kan yang membedakan itu cuma nomor resinya, istilahnya itu nomor uangnya aja tuh di bagian bawahnya tuh nggak ada itu cap punya si A, punya si B. Nah, jadi itu sangat gampang sekali digelapkan, sangat gampang sekali berpindah tangan, sehingga diperlukan adanya monitor secara rutin. Nah, itu sekian untuk soal nomor 4. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjawab soal nomor 5 terkait alur proses pada siklus pendapatan berikut. Nah, di sini ada berbagai macam siklus yang ada dijadikan dalam satu. Ada siklus pendapatan, siklus pengeluaran, siklus produksi, siklus sistem buku besar, dan juga siklus manajemen sumber daya manusia atau penggajian. Di sini kita fokusnya pada siklus pendapatan itu. Nah, di sini yang pertama itu adalah terkait dengan proses siklus pendapatan. Nah, di sini kita bisa analogikan bahwa, sebenarnya kalau penjualan kan pendapatan itu bagian dari penjualan kan. Kalau nggak ada penjualan nggak mungkin ada pendapatan. Penjualan kalau nggak ada pesanan nggak mungkin ada barang yang terjual. Nah, pesanan kalau tidak ada pelanggan nggak mungkin ada pesanan. Jadi dimulai itu semua dari pelanggan di sini.
Nah, mungkin saya bisa mulai siklusnya itu yang pertama itu dari pelanggan. Di sini pelanggan itu akan mengirim permintaan barang kepada suatu perusahaan. Nah, di sini dalam siklus pendapatan, perusahaan itu akan mengonfirmasi permintaan barang dari pelanggan tersebut. Apakah barang tersebut tersedia atau tidak tersedia dalam stok perusahaan. Di sini perusahaan akan mengkonfirmasi ke siklus produksi. Apakah barang tersebut tersedia atau tidak. Nah, jika tersedia, maka siklus pendapatan akan mengkonfirmasi respon atas permintaan dari pelanggan tersebut atau barangnya ada atau tidak ada. Nah, let's say kita katakan barang tersebut tidak ada, maka itu kita akan memberikan respon tidak ada, di mana kita akan juga memberikan kepada siklus produksi untuk memproduksi barang tersebut. Nah, selanjutnya siklus produksi itu akan istilahnya itu berkomunikasi dengan siklus pengeluaran. Nah, bagaimana bisa barang tersebut tidak ada di bagian produksi, entah bahan bakunya habis atau bagaimana. Itu akan dikomunikasikan dengan siklus pengeluaran untuk melakukan pembelian atas kebutuhan produksi atau back order. Di sini siklus pengeluaran juga memberikan informasi tentang barang yang tersedia kepada siklus pendapatan. Siklus produksi juga memberikan informasi mengenai barang yang tersedia. Jadi, kedua siklus ini tuh saling berkaitan dengan siklus pendapatan dalam hal menyediakan informasi tentang barang yang tersedia. Nah, selanjutnya siklus pengeluaran akan melakukan pembelian. Apabila barang tersebut sudah dibeli, maka akan diberikan kepada siklus produksi untuk melakukan penerimaan barang dan juga memproduksi sesuai dengan permintaan dari pelanggan. Nah, let's say barang tersebut ada. Yang sebenarnya dalam case itu barang tersebut ada, respon pada permintaan ini akan kita katakan ada, maka pelanggan akan melakukan yang namanya pesanan ke siklus pendapatan perusahaan. Nah, atas dasar pesanan tersebut, maka siklus pendapatan akan menginformasi bahwa akan ada barang keluar dari siklus produksi terkait dengan pesanan pelanggan. Selanjutnya, barang tersebut akan diambil dari bagian gudang, akan diberikan kepada kurir dengan bill of lading, berbarengan dengan faktur yang dikirim atas konfirmasi pesanan kepada pelanggan. Nah, selanjutnya bill of lading ini akan diserahkan bersama dengan barang yang dipesan kepada kurir. Lalu kurir akan memberikan barang atau mengantarkan barang tersebut kepada pelanggan bersamaan dengan bill of lading. Jadi di sini bill of lading dari kurir dan juga faktur atas pesanan yang diberi dari konsumen dari perusahaan. Nah, setelah pelanggan menerima faktur dan juga bill of lading serta barang yang tersebut sesuai dengan pesanan, maka selanjutnya pelanggan itu akan melakukan pembayaran ke siklus pendapatan perusahaan. Itu sejumlah yang tertera di faktur atau tertera di bill of lading atau sesuai dengan pesanan barang yang pesan oleh pelanggan. Selanjutnya siklus pendapatan akan menerima pembayaran dari pelanggan. Nah, atas penerimaan tersebut, maka akan dilakukan report setoran ke bank atas penerimaan tersebut. Jadi, siklus pendapatan itu akan melakukan penyetoran ke bank terkait uang yang diterima dari hasil penjualannya. Selanjutnya, bank akan memberikan laporan ke siklus pendapatan terkait laporan arus kas mereka, berapa uang yang masuk atas penjualan, berapa yang masih yang milik menjadi perusahaan. Nah, selanjutnya, setelah mendapatkan laporan tersebut, maka siklus pendapatan akan memberikan laporan terkait penjualan kepada sistem buku besar dan juga pelaporan. Tujuannya agar bisa dilakukan jurnal dan juga membuat suatu laporan keuangan. Karena di sini kita melakukan suatu transaksi yang berhubungan dengan penjualan. Selanjutnya kita infokan kepada bagian buku besar untuk dicatat dalam pos-pos akun-akun yang sesuai dengan kebijakan akuntansi dan dibuatkan pelaporan, entah itu laporan penjualan harian atau bahkan langsung disusun dalam laporan laba rugi. Nah, selanjutnya atas dasar penjualan yang telah direalisasikan tersebut, ada biasanya perusahaan itu memberikan suatu komisi kepada sales yang melakukan penjualan atas barang-barang tersebut, misalkan 1% dari total penjualan atau bahkan 2%. Nah, ini semua tergantung dari kebijakan perusahaan itu sendiri. Nah, selanjutnya komisi ini akan diteruskan ke bagian siklus manajemen sumber daya manusia atau penggajian. Jadi, siklus manajemen sumber daya penggajian ini akan menerima informasi bahwa sales A, sales B, salesman C, sales gitu menerima komisi sebesar ini, sebesar 2% atas total penjualannya itu sebesar ini. Selanjutnya, siklus manajemen sumber daya akan menghitung berapa yang sejumlah yang diterima, yang selanjutnya diberikan kepada pihak-pihak yang sebagai penerima. Nah, dalam bagan ini kita dapat simpulkan bahwa beberapa siklus itu saling berhubungan dalam siklus, contohnya itu dalam penjualan. Nah, dalam ini ada siklus pengeluaran, ada siklus produksi dalam hal informasi penyediaan
tentang barang yang tersedia. Lalu ada bank untuk melakukan setoran dan memberikan laporan kas. Ada sistem buku besar dan juga pelaporan terkait pencatatan pelaporan juga pembuatan laporannya. Ada siklus manajemen sumber daya atau penggajian terkait bagaimana pembagian komisi kepada salesman-nya. Nah, termasuk juga kekompleksan ini akan membutuhkan komunikasi yang baik antar lini sehingga terjadi suatu siklus pendapatan yang baik dalam suatu perusahaan. Nah, mungkin sekian pembahasan saya terkait alur proses pada siklus pendapatan di bagan alir berikut. Sekian dari saya untuk soal nomor 5. Nah, baik itu saja semua presentasi dari saya terkait dengan soal ulangan tengah semester Sistem Informasi Akuntansi di mana ada soal 1 sampai dengan soal 5. Di sini saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya memohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi Santi Santi.